Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 311, 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 22 September 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema haram merampas lahan secara zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Melayu di Rempang menjerit pilu. Lahan yang sudah mereka tempati sejak turun-temurun tanpa mereka ketahui ternyata kepemilikannya sudah berpindah tangan. Kini mereka dihadapkan pada kebijakan penggusuran. Di atas tanah mereka akan dibangun Rempang Eco City. Di Kepulauan Rempang akan dibangun juga industri silika dan solar panel milik perusahaan Cina. Konflik pun pecah. Warga yang berusaha mempertahankan lahan mereka dihalau oleh aparat keamanan dengan cara kekerasan. Pemerintah memaksa warga harus mengosongkan lahan mereka segera. Pemerintah berdalih investasi yang bernilai 300 triliun rupiah itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan warga. Meski banyak menuai kecaman, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek tersebut. Pendengar rahimakumullah, konflik lahan marak. Konflik Rempang menambah panjang deretan persoalan lahan di tanah air. Komisi Ombudsman menyebutkan laporan masyarakat tentang agraria mencapai 1.612 laporan sepanjang 2021. Pada tahun 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional saat itu membeberkan jumlah tanah sengketa yang terdaftar sudah hampir 90 juta bidang tanah. Sementara yang berkonflik mencapai 8.000 kasus. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mendata sepanjang 8 tahun kepemimpinan Jokowi ada 2.710 konflik agraria di seluruh Indonesia dan tidak ada solusi nyata untuk itu. Dalam kasus Rempang, pemerintah berdalih warga tidak mempunyai hak kepemilikan dan hak pemanfaatan. Karena itu, pemerintah mengklaim kebijakan di Rempang adalah pengosongan, bukan penggusuran. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebutkan warga Rempang tidak punya sertifikat lahan. Dengan alasan itulah, sejak tahun 2001, pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL untuk perusahaan swasta. HPL itu kemudian berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha. Ada indikasi pemerintah menggunakan cara domain verklaring, yakni negaraisasi lahan. Artinya, lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan secara otomatis beralih menjadi milik negara. Lalu, negara berwenang untuk mengelola lahan itu termasuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain. Domain verklaring adalah konsep kolonialis Belanda untuk menguasai lahan milik pribumi yang tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan. Kekhawatiran ini disampaikan sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM, saat mengkritisi rancangan Undang-Undang Pertanahan pada tahun 2019. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, juga banyak pihak yang mengkhawatirkan warga akan mudah kehilangan hak kepemilikan lahan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 103 ayat 2 disebutkan, untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihfungsikan. Kepemilikan lahan oleh warga juga terancam oleh maraknya penggandaan sertifikat kepemilikan lahan. Banyak warga berkonflik karena sertifikat lahan ternyata dimiliki lebih dari satu orang. Ironinya, kejahatan penggandaan sertifikat lahan ini dilakukan mafia tanah yang justru kerap melibatkan oknum pejabat Badan Pertanahan Negara. Pendengar rahimakumullah, Islam melindungi kepemilikan lahan. Beda dengan sistem hukum lahan di negeri ini, syariah Islam melindungi harta masyarakat secara total, termasuk lahan. Islam mengatur skema kepemilikan lahan dengan adil. Warga bisa memiliki lahan melalui pemberian seperti hadiah atau hibah dan warisan. Islam juga membolehkan negara khilafah membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya pernah memberikan tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Beliau pun pernah memberikan suatu lembah secara keseluruhan kepada Bilal bin Al-Harits Al-Mazani. Syariah Islam juga menetapkan bahwa warga bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan tak bertuan yang tidak ada pemiliknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya aradon maitatan fahiyalahu walaysa li'irqin zalimin haqqun." Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim atau yang menyerobot tanah orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Beliau juga bersabda, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu." Siapa saja yang lebih dulu sampai pada sebidang tanah, sementara belum ada seorang muslim pun yang mendahulunya, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan demikian, lahan yang tidak ada pemiliknya, lalu dihidupkan oleh warga dengan cara ditanami misalnya, atau didirikan bangunan di atasnya, atau bahkan dengan sekadar dipagari, maka otomatis lahan itu menjadi miliknya. Nabi SAW bersabda, "Man ahata ha'ilton ala aradin fahiyalahu." Siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Namun demikian, syariat Islam juga mengingatkan para pemilik lahan agar tidak menelantarkan lahannya. Penelantaran lahan selama 3 tahun menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Selanjutnya, lahan itu bisa diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan ijma sahabat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mencantumkan perkataan Khalifah Umar radhiyallahu an, "Tidak ada hak bagi pematok lahan setelah 3 tahun ditelantarkan." Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj jilid 1 halaman 77, Maktabah Syamilah. Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal meriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengambil kembali lahan milik Bilal bin Al-Harith Al-Mazani. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Khalifah Umar radhiyallahu an melihat lahan tersebut ditelantarkan. Kemudian, beliau memerintahkan agar Bilal hanya boleh menguasai lahan seluas yang sanggup ia kelola. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal halaman 328, Maktabah Syamilah. Hukum yang jelas seperti ini akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Kepemilikan mereka yang telah puluhan tahun atas lahan tidak bisa dibatalkan atau diambil alih oleh siapa saja, bahkan oleh negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Malah terbukti ketika sertifikat menjadi satu-satunya bukti keabsahan kepemilikan lahan, ini justru membuka terjadinya perampasan lahan. Pasalnya, ada segelintir orang yang mempunyai akses mengurus sertifikat lahan. Sebaliknya, warga yang tidak mempunyai akses mengurus lahan terancam status kepemilikannya. Bahkan karena tidak ada sertifikat, negara bisa semena-mena mengambil alih lahan milik warga yang sudah turun-temurun mereka kelola dan mereka huni. Pendengar rahimakumullah, zalim, perampasan lahan tanpa alasan syar'i adalah perbuatan ghasab dan zalim. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, termasuk dengan cara menyuap penguasa agar diberikan kesempatan merampas hak milik orang lain. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kalian tahu. Ayat di atas secara tegas mengancam siapa saja yang ingin menguasai harta orang lain, termasuk lahan orang lain, dengan cara menyuap penguasa. Suatu hal yang dipandang lumrah hari ini. Tidak jarang orang-orang kaya, termasuk pengusaha, menyuap pejabat agar dapat menguasai lahan sekalipun dengan cara merampas lahan tersebut dari orang lain. Tentang perampasan tanah, Nabi SAW telah mengancam para pelakunya dengan siksaan yang keras pada hari akhir. Beliau bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi dhulman, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardin." Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepada dirinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa Allah SWT menunda balasan bagi para pelaku kezaliman. Namun ketika Allah menurunkan siksanya, tak ada yang dapat lolos dari azab tersebut.
Beliau bersabda, "Innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguh Allah pasti menunda hukuman bagi orang zalim, namun jika Allah telah menyiksa orang zalim itu, Allah tidak akan melepaskan dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wahai kaum muslim, sengketa lahan dan perampasan lahan tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola dengan syariah Islam. Aturan hari ini akan terus mengancam pemilik lahan, terutama rakyat. Mereka kesulitan mendapatkan pengakuan atas kepemilikan lahan mereka. Sebaliknya, penguasanya justru lebih sering berpihak pada korporasi atas nama investasi. Hari ini saja di tanah air jauh lebih banyak lahan dikuasai oleh pengusaha daripada oleh rakyat biasa. Walhi menyebutkan 94,8% lahan dikuasai oleh para pengusaha. Begitu sedikit yang tersisa untuk rakyat. Ini akibat tata kelola lahan yang rusak dan keberpihakan penguasa kepada pengusaha, bukan kepada rakyat. Inilah sumber kerusakan tersebut. Hanya syariah Islam yang bisa memberikan perlindungan menyeluruh dan berkeadilan untuk seluruh umat manusia. Bergegaslah menuju penerapannya. Dengan penerapan syariah Islam, Allah SWT pasti akan mendatangkan keberkahan berlimpah untuk umat manusia. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 311. Haram merampas lahan secara zalim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.